Halo guys, balik lagi sama aku Faiz di channel Alinfa. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang sangat biadab, yang sangat keji, yang sangat tidak masuk akal yang terjadi di negara kita Indonesia tercinta ya. Tepatnya di Jawa Barat, di kota Cirebon ya. Jadi ini ada pria berumur 40 tahun itu merudah paksa bayi yang baru berusia 4 bulan. Pria nih 40 tahun nih udah tua ini merudah paksa bayi. Jadi otongnya dimasukkan ke dalam lubang ngengeknya si bayi. Kebetulan bayi ini laki-laki ya. Otongnya dimasukkan ke dalam lubang ngengeknya si bayi hingga sobek dan berdarah. Nggak puas dengan itu, dimasukkan juga ke dalam mulut si bayi hingga tenggorokannya ngeluarin darah. Dia juga cerot coy di kedua lubang itu. Dia cerot di situ. Gila emang orang ini, gila banget. Nah, jadi ceritanya itu 2 tahun sebelum kejadian ini terjadi, ada si pelaku ya, ini namanya Amrinuddin, itu mencintai tetangganya sendiri ya. Dia mencintai tetangganya sendiri yang jarak rumahnya hanya beda gang saja dengan si Amrinuddin. Nah, Amrinuddin si biadab ini kemudian memiliki kesempatan untuk menyatakan cinta pada si wanita yang dicintainya itu. Nah, singkat cerita dia menyatakan cinta ya. Tapi si wanita yang dicintainya itu menolak dengan alasan, nah ini ada dua versi ya. Dari semua artikel yang aku baca ada dua versi. Artikel yang pertama, si wanita ini itu sudah punya anak dan sudah punya suami ya. Di artikel yang kedua itu si wanita ini mau menikah. Nah, pokoknya intinya Amrinuddin ini ditolak lah oleh si wanita tersebut. Kemudian Amrinuddin ini merasa marah toh, merasa marah, merasa harga dirinya diinjak-injak. Dia nggak terima cintanya ditolak. Padahal si wanita ini sudah nolaknya itu dengan baik-baik, dengan lembut, agar tidak membuat hati si Amrinuddin ini sakit dan terluka. Tapi apa daya, dia tetap terluka toh si Amrinuddin. Singkat cerita nih, wanita ini tuh hamil ya, dan Amrinuddin itu dengar. Nah, makin dendam toh dia, makin menggelegar, makin membahana dendamnya si Amrinuddin kepada wanita tersebut. Hari demi hari dilalui Amrinuddin dengan rasa dendam dan amarah yang bergejolak kan. Singkat cerita lagi, si wanita ini melahirkan bayi laki-laki yang sangat lucu, sangat imut ya, yang dicintai oleh keluarga si wanita tersebut, tapi dibenci oleh si Amrinuddin. Amrinuddin sangat membenci kehadiran bayi tersebut di dunia ini. Dia berpikir, bagaimana caranya aku melampiaskan nafsu ini? Pikirnya Amrinuddin kan seperti itu ya, melampiaskan amarah, dendam yang tidak tersalurkan ini. Kemudian ada iblis yang membisikkan kepada Amrinuddin untuk melakukan perudah paksa kepada bayi tersebut ya. Hari demi hari dilalui Amrinuddin dengan bisikan-bisikan tersebut, dan dia terngiang-ngiang di kepalanya. Kemudian si Amrinuddin ini melakukan observasi di rumah bayi tersebut agar bisa melancarkan aksinya nanti. Jadi dia pantau nih rumahnya, kapan sepinya, kapan ramenya, kapan tidurnya, kapan bangunnya. Tahu nih, si Amrinuddin semuanya tahu nih. Nah, di bulan keempat setelah kelahiran bayi ini, atau bayi ini di umur 4 bulan, Amrinuddin punya kesempatan. Di hari itu, ayah dari si bayi itu lagi ada keperluan dan tidak ada di rumah. Nah, tinggal si bayi ini dong sama si orang tuanya. Kebetulan juga ada neneknya ya di rumah itu. Jadi bayi, ibu, dan nenek ada di rumah itu. Amrinuddin yang merasa memiliki kesempatan untuk melakukan aksinya, malam harinya Amrinuddin melakukan pesta miras. Dia merasa harus membangkitkan adrenalinnya terlebih dahulu, atau dia merasa harus membuat dirinya rileks sebelum dia melakukan aksinya tersebut. Kebetulan di malam itu bayi tersebut tidur sama neneknya, dan di jam 2 neneknya selalu sholat malam. Nah, Amrinuddin menghampiri rumah bayi tersebut pada jam 2 malam. Dilihatlah di jendela kamar bayinya ya. Wah, dah sepi nih, pikirnya Amrinuddin kan.
Langsung dia mencongkel jendela dengan perlahan-lahan dan tidak menimbulkan suara agar tidak ketahuan ya orang yang ada di rumah ini. Jendela terbuka, dia masuk mengendap-endap ambil bayinya. Nah, ambil bayinya pun pelan-pelan dia nggak membiarkan bayi ini terganggu dan terbangun terus menangis. Jadi dia dengan sigap meskipun dalam keadaan mabuk ya, dia tetap memakai akal cemerlangnya dia agar bayinya tidak bangun. Diangkat bayinya, dibawa keluar jendela. Nah, dibawalah bayi ini ke TKP, tempat kejadian perkara. Amrinuddin melakukan hal tidak senonoh ini, yaitu kebun pisang yang jaraknya hanya 300 meter dari rumah si bayi tersebut ya. 300 meter itu ya kalau untuk bertetangga ya lumayan jauh, tapi untuk perjalanan ya itu dekat ya. Jadi dibawalah ke kebun pisang yang sepi. Kebetulan di lokasi ini itu rumahnya dan kebunnya itu jaraknya sudah nggak ada rumah lagi. Jadi ini rumah, ini jalan kosong terus kebun, nah gitu ya. Jadi bukan rumah terus kebun, enggak, tapi rumah terus kosong terus kebun. Sesampainya nih Amrinuddin di lokasi kejadian ya, di lokasi TKP, Amrinuddin segera melucuti baju bayi tersebut ya. Dari piyama tidurnya, celana tidurnya sampai popoknya semua dilucuti. Dengan amarah dan dendam yang tersimpan, Amrinuddin langsung melancarkan aksinya dengan mulus. Dia memasukkan otongnya ke dalam lubang ngengek bayi tersebut hingga ngeluarin darah cuy, sampai robek. Nah, masuk keluar sampai darahnya nih ngucur. Kemudian dia cerot di lubang ngengek bayi tersebut. Nah, bayi kan nangis tuh, sakit tuh nangis, tapi nggak ada yang denger karena jaraknya 300 meter dari rumah warga. Merasa aksinya berjalan mulus dan tidak ketahuan orang lain, dan dia juga merasa nafsunya belum puas, otongnya dimasukin ke mulut bayinya. Dimasukinlah otongnya sampai tersedak bayinya, sampai tenggorokannya ini ngeluarin darah, sampai berdarah-darah dia si bayi itu. Nah, Amrinuddin tetap dengan jiwa iblisnya, dia nggak peduli seberapa sakit yang dialami bayi tersebut. Setelah dia puas, dia cerot, dia meninggalkan bayi tersebut di dalam kardus yang kebetulan juga ada di kebun tersebut ya. Jadi bayinya setelah dilakukan hal itu, ditinggal di kardus, Amrinuddin pergi dan bersembunyi. Di waktu yang sama, si nenek sudah selesai sholat nih. Si nenek masuk ke dalam kamar, kemudian melihat jendela terbuka lebar dan si bayi menghilang. Nenek langsung histeris dong. Langsung mencari ibu bayi yang tidur di kamar sebelah. Kemudian dicarilah bayi itu ke sekeliling rumah ya, ke sekeliling rumah sampai ke luar rumah, tapi nggak ditemukan. Habis itu dengan paniknya si ibu bayi langsung ke rumah ke kepala desa ya. Nah, dia lapor nih ke kepala desa kalau bayinya hilang. Kepala desa langsung gercep ngabarin warga-warga untuk membantu mencarinya. Mumpung masih anget nih, mumpung masih belum jauh. Kurang lebih ada 50 orang warga itu ikut mencari ya. Mencari di setiap sudut desa, nggak ketemu. Tiba-tiba ada satu warga ya, bapak-bapak, menelusuri rumah si bayi. Ditelusurilah. Dia mencari jejak-jejak yang mungkin bisa dijadikan dia sebagai alat untuk menemukan si bayi tersebut. Nemulah itu. Dia nemu jejak kaki yang mengarah ke kebun gelap gulita yang nggak ada lampu. Kebun pisang itu ya. Jejak kaki itu diikuti. Kemudian dia samar-samar mendengar bayi menangis. Langsung lari deh, dia lari menuju ke sumber suara tersebut. Ditemukanlah bayi di dalam kotak yang sudah berlumuran darah dan cairan cerot. Nah, mengenaskan banget nih si bayi. Warga tersebut langsung memanggil warga-warga yang lain. Sini. Ketemu. Nah, dipanggil tuh semuanya tuh. Baik kepala desa, neneknya sama ibunya juga ikut datang ya. Menyaksikan bayi mengenaskan tersebut. Langsung nggak lama dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan secara intensif agar selamat si bayi ini. Pagi itu langsung si keluarga korban dan kepala desa langsung lapor ke pihak kepolisian. Polisinya langsung gercep. Hari itu juga dia mencari pelaku ya. Polisi mencurigai satu orang karena di malam itu orang itu nggak mencari bayi tersebut.
Siapa itu? Ya si Amrinuddin. Amrinuddin ini nggak cari bayinya karena dia mungkin juga sudah ketakutan melihat warga-warga berpencar dan berteriak mencari bayi tersebut. Nah, dibawalah si Amrinuddin ke kantor polisi terdekat. Dibawa nih untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Ternyata Amrinuddin langsung ngaku cuy. Dia langsung ngaku. Dia nggak ngelak sama sekali. Dia mengakui perbuatan bahwa dia melakukan hal tersebut. Motifnya dendam. Motifnya dendam si Amrinuddin ini. Motifnya dendam dan amarah yang dia pendam selama 2 tahun karena cintanya ditolak. Amrinuddin setelah itu langsung dijatuhi hukuman selama 15 tahun penjara. Nah, kejadian ini kan viral ya. Viral, menyebar kemana-mana beritanya. Akhirnya datanglah wartawan-wartawan mewawancarai si keluarga korban. Wartawan berkunjung ke rumah sakit di mana bayi tersebut berada. Wartawan kebetulan hari itu mewawancarai ayahnya. Dan apa yang terjadi? Ayahnya menangis cuy. Ayahnya menangis nggak tega bahwa bayinya mengalami hal tersebut. Dia menceritakan bahwa si bayi kalau mau minum nih, mau minum susu nggak bisa langsung banyak, harus pelan-pelan karena tenggorokannya ini sudah terluka parah sampai ngeluarin darah. Nah, dari kejadian ini kita bisa mengambil hikmah ya. Jangan sampai kamu menaruh dendam berlebihan sehingga iblis merasuki jiwamu untuk melakukan hal-hal yang keji seperti yang dilakukan Amrinuddin ya. Dan juga jika kamu mencintai seorang wanita, kamu juga harus sadar diri posisi wanita tersebut seperti apa, dia mau menikah atau enggak, atau dia sudah punya pasangan. Kamu harus sadar diri ya. Jangan sampai kita ini seperti Amrinuddin yang melakukan hal-hal bodoh seperti itu hingga merugikan toh. Ini kan merugikan masa depan si bayi dan merugikan si keluarga juga dan merepotkan banyak orang kan gitu ya. Cukup sekian cerita dari aku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kamu suka dengan videoku, kamu boleh share ke teman-teman kamu. Terima kasih. Bye bye.